Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Santri DT. Kali ini akan membahas tentang lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang huruf ba-nya, huruf ba daripada lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana penjelasan lengkapnya? Mari simak terus videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lafadz huruf ba daripada Bismillahirrahmanirrahim itu ada beberapa macam ulama yang menjelaskan tentang itu. Ada yang ulama nahwu, ada ulama ulumul Quran, ada ulama fikih. Jadi membahas tentang huruf ba ini ada perbedaan. Untuk yang pertama adalah ulama nahwu. Ulama nahwu membagi huruf ba ini menjadi dua. Jadi lafadz ba yang ada di Bismillahirrahmanirrahim itu dibagi dua. Yang pertama adalah asliyah, ba asli. Yang kedua adalah ba zaidah atau tambahan. Yang ba asli ini yaitu adalah asli huruf jar maksudnya ya. Jadi asliyah ini adalah ba huruf jar yang asli, yang mana dia ini punya mu'alaq, punya takdir ya. Jadi ada lafadz sebelumnya. Dan ini ada dua pendapat. Kalau menurut ulama Basra yaitu mentakdirkan isim, yaitu mentakdirkan isim ibtidai. Ibtada'a yabtadi'u ibtidaan, ibtidai ya. Jadi dia pakai isim. Ibtidai bi Bismillahirrahmanirrahim. Permulaan saya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibtidai menjadi khobar, Bismillahi menjadi ibtidai mubtada ya. Ibtidai mubtada, Bismillah menjadi khobar. Ibtidai utawi kawitan ingsun atau permulaan ingsun iku Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Untuk yang ulama Kufah takdirnya beda, bukan isim. Takdirnya adalah pakai fi'il. Jadi ulama Kufah menerangkan bahwasanya abtadi'u ngawiti sapa ingsun. Nah, seperti itu. Abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim, ngawiti sapa ingsun bismillahi kelawan, nah, kayak gitu. Jadi itu yang ba asli. Menurut ulama Basra itu takdirnya atau mu'alaknya adalah isim. Untuk yang Kufah itu pakai fi'il. Untuk yang zaidah sendiri ada dua, dibagi dua. Ada yang bimakna isti'anah, ada yang bimakna musahabah. Yang isti'anah itu pertolongan ya. Jadi dengan pertolongan nah, gitu. Jadi yang isti'anah itu dimaknai dengan umumnya ya, itu yang dipakai pada umumnya ya. Dengan menyebut nama Allah, nah itu Bismillahirrahmanirrahim, itu berarti ba zaidah yang isti'anah. Kemudian yang zaidah, kemudian yang musahabah itu bermakna ma'a. Musahabah kan bebarengan, berarti bersamaan. Jadi bersamaan dengan itu, bersamaan dengan melakukan itu, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lah, berawal dari ba zaidah yang musahabah ini, akhirnya muncul pendapat ulama fikih. Karena apa? Karena dengan dasar itu ada hadis Nabi yang mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'u. Setiap perkara yang mempunyai baik, perkara yang di dalamnya ada kebaikan, kalau tidak dimulai dengan membaca bismillah maka barokahnya kurang. Nah, dari situ akhirnya ulama fikih berijtihad, oh berarti bismillah ini ada hukumnya. Nah, seperti itu. Akhirnya dikaitkan dengan hukum 5. Ada yang haram, ada yang wajib ya, wajib dulu, wajib, sunnah, haram, makruh sama mubah.
Jadi yang wajib contohnya ada di bismillah ketika sholat, jadi bebarengan dengan sholat, maka bismillahnya wajib, hukumnya wajib. Jadi kalau nggak baca bismillah ya sholatnya batal seperti itu. Kalau yang sunnah berarti bebarengan dengan melakukan sunnah, contohnya ketika mau belajar, ketika mau siwakan, ketika ya pokoknya yang sunnah-sunnah itu. Kalau kamu melakukan perkara yang sunnah dimulai dengan bismillah, bismillahnya ikut sunnah. Kalau melakukan perkara yang haram, contohnya mencuri, minum khamr umpama, kok dimulai dengan membaca bismillah, bismillahnya juga haram, karena yang kamu lakukan adalah haram. Nabi mau mencuri, saya tak baca bismillah ben selamat, nah bukan, itu haram, baca bismillahnya haram, karena bebarengan dengan perkara yang haram. Kemudian yang makruh contohnya rokokan. Jadi rokok ini kan banyak pendapat, cuma pada umumnya itu makruh ya. Anggap saja ini yang memilih pendapat makruh. Kamu ketika rokokan baca bismillah, itu juga makruh bismillahnya. Jadi kalau di kitab taklim itu apa makruh? Makruh itu yajuzu fi'luha ma'al karoha. Kamu boleh melakukan tapi Allah nggak seneng. Allah itu benci dengan itu, tapi ya nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa itu nggak dosa. Cuma pangeran nggak seneng. Ya cara uang itu, ya tapi mau, nah kayak gitu loh. Ya. Jadi itu. Yang terakhir adalah perkara mubah. Dengan perkara yang mubah, maka bismillahnya juga mubah. Loh, makan itu kan mubah. Berarti bismillahnya mubah. Hukum asal makan itu mubah. Tapi kalau kamu makannya itu dengan niat agar kuat ibadah, agar kuat belajar, maka makan kamu menjadi sunnah. Tapi kalau sekedar makan saja, nyemil saja, ya itu mubah ya. Atau contoh kamu mindah barang, atau contoh apalah ya perkara yang mubah lah. Kamu baca bismillahnya berarti ya mubah juga. Jadi ya nggak dapat pahala, juga nggak dapat dosa. Nah itu yang ulama fikih. Jadi ulama fikih berangkat dari bak yang zaidah yang musahabah. Jadi bebarengan dengan apa? Bebarengan dengan wajib berarti wajib bismillahnya. Bebarengan dengan sunnah, dengan haram, dengan makruh, mubah seperti itu. Itu ya, itu yang zaidah yang musahabah. Yang terakhir menurut ulama ulumul Quran. Nanti ulama ulumul Quran mengatakan bak di sini ini adalah ringkasan dari semua kitab. Makanya ada disebutkan itu kulul kitabi majmu'atun fil Quran, fal Quranu majmu'atun fi Yasin, fal Yasinu majmu'atun fil Fatihah, fal Fatihatu majmu'atun fi basmalah, fil basmalah, fal basmalatu majmu'atun fi ba'iha, fal ba'u majmu'atun fi nukatiha. Jadi seluruh kitab yang ada di dunia ini, yang ada di langit maksudnya, jadi yang ada di langit diturunkan oleh Allah ke bumi itu kan ada 114 kitab diturunkan di bumi, itu diringkas menjadi Al-Quran. Al-Quran diringkas menjadi Yasin, Yasin diringkas menjadi Fatihah, Fatihah diringkas menjadi basmalah, bismillah diringkas menjadi baknya diringkas menjadi titiknya saja. Nah itu maka dari itu akhirnya ulama ulumul Quran mengatakan bikana makana biyakunu ma yakunu. Jadi dengan Allah, karena Allah lah maka semua ini ada. Jadi karena Allah lah semua ini telah ada, Kak Madia, makana, bikana, makana. Jadi karena Allah lah, karena sebab Allah lah semua ini telah ada, biyakunu mayakunu, dan sebab Allah juga semua yang ada di dunia ini akan ada dan sedang ada atau akan ada. Jadi ya intinya takdir di dunia ini ya Allah semua. Jadi wa kullu syai'in bi qada'i wal qadar. Jadi semua sesuatu ya dengan qada qadarnya Allah. Wa kullu maqdurin fama anhul mahfar. Jadi setiap yang ditakdirkan ya kita tidak bisa lari mau kemana, sudah ditakdir A ya wis A.
kita nggak bisa lari ya, seperti itu. Itu ya penjelasan daripada beberapa pendapat tentang huruf ba bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.